Ya banyak dalil yang kita kuasai, ya banyak ayat yang kita hafal, ya akan tetapi ya pada realisasi ya kehidupan kita belum banyak ya yang bisa kita terapkan dari ilmu yang kita dapatkan ya dari berbagai tempat yang kita ikuti pengajiannya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja ya ini nanti akan menjadi pertanyaan. Ya, ketika kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan tausiah ya, lalu tidak pernah kita gunakan dalam kehidupan kita, nah tentu saja ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya pada pagi hari ini ya saya diminta untuk ya memberikan ya sedikit dari ilmu yang Allah turunkan, ya terlebih tentang akidah, ya akidah Islamiyah. Jadi seseorang ini dia mesti mempertahankan akidah, karena akidah adalah suatu hal yang nantinya akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur ya kita lahir ya dari ibu kita yang memang, atau dari orang tua kita yang memang beragama Islam ya, karena pada hakikatnya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya fa abawahu ya au yumajjisanihi au yunassiranihi, ya kata Nabi SAW, au kama qala Rasulullah SAW. Jadi pada hakikatnya kita ya atau manusia dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya dalam keadaan fitrah ya. Maka kata Nabi SAW, yang berhak menjadikan anak itu apakah Nasrani, Yahudi, Majusi dan seterusnya adalah ya kedua orang tuanya. Nah, alhamdulillah kita bersyukur, mungkin sebagian besar di antara kita yang hadir di sini ya kita lahir dari rahim ibu kita yang memang sudah ya beragama Islam. Nah, ini kita bersyukur. Nah, pada hakikatnya ketika kita menjadi seorang muslim, ya bagaimana caranya ya kita bisa mengaplikasikan keimanan kita atau jati diri kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya dalam mengaplikasikan ibadah sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ya artinya ketika kita sudah lahir dalam kondisi Islam, ya kita ikut agama dari orang tua kita, bukan berarti kita hanya cukup dengan melihat misalkan orang tua kita sholat, kita sholat, ya melihat orang tua kita membaca Quran, kita membaca Quran. Tidak cukup dengan hanya melihat dan meniru saja, ya tetapi bagaimana kita bisa mendalami hakikat keislaman yang selama ini kita anut gitu. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi mungkin ya kita pertanyakan dalam diri kita nggak usah menilai orang lain, ya kita menilai diri kita terlebih dahulu. Apakah sholat kita sudah benar? Ya kan kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat kami atau melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apakah sholat kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Dari situ, ya kita harus paham. Nah, implikasi dari sholat itu kan, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya efek ya dari kita melaksanakan ibadah sholat, tentunya ini harus kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya sholat itu ya mencegah kita untuk melakukan perbuatan munkar atau kemaksiatan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah bisa ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut, ya amar ma'ruf nahi mungkarnya gitu. Ini kan aplikasi dari wujud sholat kita selama ini. Ya kalau kita sholat, kita beribadah dengan benar dan lain sebagainya,
apakah sudah membentuk kepribadian kita, ya, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah terbebas dari perbuatan maksiat. Ya, pada hakikatnya kalau kita perhatikan, kita tanya dalam diri kita, ya, apakah sholat kita ini sudah benar atau belum, kan begitu. Nah, sehingga tadi, ya, efek dari sholat adalah salah satunya, ya, mencegah kita dari perbuatan fahsya, dari perbuatan kerusakan, dari perbuatan kemunkaran dan lain sebagainya. Nah, cuman kan kalau kita lihat, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, contoh nggak usah jauh-jauh, misalkan, ya, kasus korupsi yang makin hari makin bertambah, ya, bukan makin habis atau bukan selesai, ya, akan tetapi makin bertambah. Dan hampir kebanyakan orang yang melakukan korupsi umumnya beragama apa, Bu? Ya, beragama apa? Kebanyakan, ya, beragama Islam, gitu ya. Orang yang beragama Islam kebanyakan yang melakukan korupsi. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, ya, korupsi ini tentu saja, ya, dari sisi undang-undang juga sudah melanggar, apalagi dari sisi syariat, gitu. Karena banyak mengorbankan, ya, manusia-manusia yang lain yang mereka memang tidak tahu, gitu kan. Akhirnya dikorupsi dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, ketika orang Islam yang dituduh atau yang dikatakan melakukan kegiatan korupsi tadi, ya, pada hakikatnya apakah ibadah mereka sudah sesuai dengan, ya, apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan. Ya, kalau kita pernah membaca sirah, ya, betapa banyak, ya, para sahabat atau Rasulullah SAW tuh mereka ketika sudah melaksanakan ibadah sholat itu sudah sangat luar biasa. Bahkan, ya, kalau kita baca sirah kan di dalam sirah itu banyak peperangan-peperangan, ya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga melakukan, ya, kalau bahasa kita nih melakukan ronda, ya, setiap malam tuh bergantian. Karena apa? Banyak ancaman dari atau serangan-serangan dari kaum musyrikin pada saat itu, ya, sehingga dilakukan ronda malam dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka melakukan tugas yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga dari sisi keamanan kaum muslimin pada saat itu, ya, banyak di antara mereka yang terkena panah, ya, yang terkena tombak, ya, dan bahkan juga mungkin, ya, panah dan tombak tersebut juga mengandung racun, gitu kan, karena memang ada niatan ingin membunuh, ya, mengurangi populasi umat Islam pada saat itu. Nah, ketika mereka terkena panah, ya, dalam rangka mencabut, ya, anak panah yang nempel di dalam tubuh mereka itu, ya, biasanya mereka lakukan ketika sedang sholat, ya. Kalau kita baca sirahnya begitu. Kalau kita kan enggak nih, ya, kalau kita mau operasi, ya, itu biasanya dibius, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka kan apalagi zaman dulu, ya, belum ada, ya, istilah bius membius dan lain sebagainya, maka setiap mereka ingin melakukan yang berkaitan dengan tadi korban luka-luka dan lain sebagainya itu biasanya dilakukan ketika mereka sedang sholat, ya. Jadi ketika mereka sholat ini mereka, ya, dengan kekhusyuannya, ya, apalagi kalau kita baca, ya, di dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ketika kita sholat nih sudah mulai takbiratul ihram, udah, ya, kita sudah melupakan, ya, hubungan kita, ya, dengan dunia. Artinya apa? Ketika kita, ya, mulai melaksanakan ibadah sholat, ya, tentunya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nih bisa jadi dipertanyakan juga, ya, kadang mohon maaf ibu-ibu, gitu ya, ketika baru takbiratul ihram, imam udah mulai, apalagi yang ikut jamaah, ya, begitu Allahu Akbar, tiba-tiba keingetan apa, Bu? Ya, kompor. Wah, kompor udah dimatiin belum nih, kan begitu. Nah, ini akhirnya, ya, mengurangi kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya badan kita di masjid, ya, posisi kita sedang sholat, tapi, ya, pikiran kita kemana-mana. Ya, ada mungkin yang membayangkan nanti habis sholat subuh saya makan apa, gitu ya. Habis sholat subuh saya mau jalan kemana, saya mau ke pasar dengan siapa. Nah, inilah yang keluar dari pikiran-pikiran kita ketika kita sedang sholat. Makanya, ya, tadi, ya, implikasinya seperti itu. Berarti sholat kita belum menunjukkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah ya tadi berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah, bagaimana kita bisa menerapkan ya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terkait dengan hal yang ingin saya sampaikan di sini ya tentang realisasi dari makna syahadatain. Artinya syahadat yang setiap hari kita baca ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kan setiap hari kita baca dalam sholat ya. Nah, urgensinya apa ya, atau apa yang kita dapat dari setiap kita mengucapkan kalimat syahadat ya. Kalau misalkan ada seorang yang dia hijrah dari agama, misalkan katakanlah dia tadinya non muslim ya, ketika dia masuk ya, dia memeluk, dia mendapatkan hidayah, memeluk agama Islam, maka dia dibaiat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu kelihatan. Kalau kita pernah gak mengucapkan secara khusus ya di luar sholat 2 kalimat tersebut ya, atau dulu misalkan ketika kita sudah umur, kan kalau masih bayi ketika kita lahir kita nggak ngerti apa-apa ya, kalaupun kita ditanya dulu dengerin nggak waktu lagi lahir diazankan oleh orang tuanya, misalkan oleh bapaknya atau kakeknya atau siapanya ya, kita yakin aja, kita yakin artinya kita pernah mendengarkan kalimat tersebut dalam ya azan ketika kita baru lahir. Tapi kita nggak ingat ya apa yang dibacakan, siapa yang membacanya, dan model lagunya seperti apa bacanya itu. Ya, terus apakah nanti ketika kita masuk pada usia 7 tahun dan seterusnya kita pernah dibaiat untuk membaca syahadat, pernah nggak Bu? Ya, artinya ketika kita umur 7 tahun nih mau masuk sekolah, ya dibaiat dulu nih, kita mengucapkan kalimat syahadat secara khusus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak pernah. Ya, jadi karena tadi kita bersyukur kita terlahir dalam kondisi orang tua kita sudah memeluk Islam, sehingga otomatis kita ikut ya, dan kita tidak pernah mengucapkan secara khusus tadi ya kalimat syahadat seperti yang tadi saya gambarkan. Ketika orang masuk Islam yang tadinya dia non muslim, dia secara khusus ya mengucapkan ya kalimat syahadatain tersebut. Tapi kalau kita nggak pernah, akan tetapi ya kita selalu mengikrarkannya dalam sholat kita ya, terutama ketika kita tasyahud gitu ya. Sholat itu kan rata-rata 2 kali tasyahud ya, sholat kecuali sholat subuh ya. Kalau sholat subuh sekali saja ya. Sholat zuhur 2 kali, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir ya. Sholat asar 2 kali juga ya. Maghrib 2 kali, isya 2 kali, kecuali sholat sunnah cukup tasyahudnya sekali. Nah, dari situ kan kita bisa ya tiap hari membaca. Akan tetapi ya, sudahkah kita memahami tentang ya konsekuensi dari syahadatain? Jadi kalau kita berbicara ya sebelum Islam itu berkembang ya, ketika masa Rasulullah SAW berdakwah ya, mereka artinya paman-paman Rasul yang termasuk di situ yang kita kenal ada Abu Lahab ya, ada Abu Jahal. Mereka tuh bukan tidak mengerti, bukan mereka tidak bisa mengucapkan, bahkan dalam keseharian mereka ya, kalau kita baca risalahnya, mereka tuh selalu ya ketika berbicara tuh menyebut asma-asma Allah ya. Misalkan dia mengagumi sesuatu, dia bilang ya subhanallah ya. Ketika dia menerima sesuatu, alhamdulillah. Tapi pada hakikatnya mereka tidak mengimani itu. Bahkan konsekuensi dari syahadat ya, ketika dia mengucapkan 2 kalimat tersebut, maka dia akan sangat paham ya, apalagi mereka bahasanya bahasa Arab gitu kan, sangat mengerti. Makanya mereka tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Kalau kita ya kebalikannya ya, kita sering menyebut 2 kalimat syahadat tapi kita nggak ngerti gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat syahadat? Ya pokoknya asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah ya, dan Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah, hanya sebatas itu ya, tanpa kita mendalami ya tentang makna atau realisasi dari 2 kalimat yang sering kita ucapkan tersebut ya. Masyarul muslimin rahimakumullah,
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan ya antara hubungan seorang mukmin ya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hubungan yang disebut dengan hubungan ubudiyah atau pengabdian atau penghambaan. Jadi kita hanya mengabdi, kita hanya perlu menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terkadang sering kita salah pahami gitu ya. Kita tetap menyembah Allah, ya kita tetap beribadah kepada Allah, tapi kita ya biasanya melakukan hal-hal yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hubungan ubudiyah ini ya antara seorang makhluk terhadap Tuhannya, ya antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, ya didasari kepada 3 unsur ya, atau ada 3 hal yang menjadi perhatian bagi kita dalam rangka merealisasikan ya kalimat syahadah tadi. Ya pertama ya cinta. Ya, harus kita keluarkan cinta kita kepada Allah. Kan kalau pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya artinya bagaimana kita bisa mencintai ya seperti mungkin kalau dulu ketika proses kita ingin menikah gitu kan kalau kita ujuk-ujuk belum pernah ketemu, belum pernah lihat, ya tiba-tiba langsung nikah, pasti akan ada pertanyaan ya. Kalau istilah sekarang tuh apalagi ini udah tahun-tahun politik gitu ya, jangan sampai ada istilah beli kucing dalam karung, kita nggak tahu apa-apa. Nah begitu juga ketika kita ingin menikah ya, apalagi nanti nih anak kita ya, ketika kita ingin menikahkan anak kita, kita juga harus tahu ya. Jadi kalau misalnya anak kita perempuan, wanita, ya kita harus tahu ya latar belakang dari calon suaminya. Begitu juga dengan ya ketika kalau misalkan anak kita laki-laki, ya kita juga harus tahu siapa wanita pujaannya gitu kan. Nah disinilah artinya ada mahabbah, ada kecintaan. Ya begitu juga. Ya kenapa tadi kalau misalkan kita kaitkan dengan sholat, misalkan kita kan kebanyakan di antara kita bisa jadi sholat itu hanya ya menggugurkan kewajiban tanpa kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya ya sholatnya ala kadarnya aja. Ya yang penting kalau ditanya udah sholat udah. Ya kalaupun misalkan kan betapa banyak kita lihat juga. Nah ini kita juga punya anak. Kita lihat juga perkembangan ibadah anak kita. Ya jadi jangan sampai anak kita itu ketika kita tanya udah sholat nak, udah pah misalkan gitu kan, tapi kita tidak pernah melihat dia sholat. Nah ini perlu juga kita awasi sesekali ya bagaimana cara sholatnya anak kita. Ya artinya supaya nanti dia bisa mendapatkan pendidikan, walaupun kalau misalkan anak-anak ya yang belum balik usianya, belum wajib, tapi perlu kita pantau karena nanti ketika dia masuk usia balik benar ya melaksanakan ibadah sholatnya. Bukan hanya sekedar tonggang-tonggeng dan lain sebagainya ya, salam assalamualaikum dia nggak ngerti apa-apa. Nah begitu juga kita nih, apalagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih belum maksimal dalam ibadah sholat kita maksimalkan, kita dalami ya seperti apa sih sholat yang dilakukan oleh Rasulullah, atau seperti apa sholat yang tadi ketika kita beribadah sholat itu ya, sholat kita ini sudah bisa membentuk kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang diharapkan dan sesuai dalam syariat, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah sholat untuk melakukan maksiat kita ya takut gitu kan, karena memang kita terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang pertama tadi adalah ya kecintaan, unsur cinta. Kita harus menghadirkan cinta ya, ketika kita sholat kita harus menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah, mahabbatullah. Ya kita merasa ya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sehingga kita benar-benar sholatnya. Ya mohon maaf apalagi kalau di sini kan mungkin sebagian ya karena ini di komplek Brimob misalkan gitu kan, ada yang sudah terbiasa dengan ya pantauan dari mungkin pimpinannya, atasannya dan lain sebagainya. Biasanya kan kalau misalkan kita masuk atau apa, nah ini kan kita sudah terpantau nih. Ya kalaupun misalkan kita masuk ke mall aja terpantau kamera, kita juga tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Nah artinya apa? Kita menjaga marwah kita menjaga keadaan kita ketika kita ya dalam sedang pengawasan. Ya begitu juga ketika kita masuk masjid, ya meskipun di masjid itu
ada sebagian masjid yang tidak ada CCTV-nya misalkan gitu kan, ya kita yakin bahwasanya kita tetap terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masuk ke dalam masjid, ya kita usahakan banyak melakukan zikir kepada Allah. Ya udah nggak usah lagi ngomongin urusan rumah, ya nggak usah lagi ngomongin urusan kerjaan, nggak usah lagi ngomongin urusan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya tinggal kita memperbanyak zikir kepada Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita masuk ke dalam masjid, kita ingin berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah ya kita bisa menimbulkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, realisasi dari makna syahadat sesungguhnya adalah ya kita melakukan perniagaan. Ya kita sedang melakukan bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ya realisasi dari makna syahadat yang selama ini kita baca, yang kita ucapkan, ya tentunya adalah dengan amal. Ya artinya tadi dari cinta, terus di situ ada perdagangan, perniagaan, ya yang ketiga ada amal atau kesungguhan. Ya artinya efeknya itu adalah amal. Ya bagaimana kita bisa mempersiapkan kehidupan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ketiga unsur yang saya sebutkan tadi, cinta, perniagaan, amal, ya, setiap mukmin wajib menjalankan kehidupannya sebagai ya layaknya seorang pejuang muslim. Gitu ya. Jadi dia ketika kita sudah melaksanakan atau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, konsekuensinya adalah bagaimana kita bisa merealisasikan kalimat syahadat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama di sini tadi cinta, ya, suatu ikatan ya di dalam hati seorang mukmin, ya, tentu saja dia harus berusaha mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika kita konsekuensi mengucapkan dua kalimat syahadat ini dan kita yakin ya kita mengikuti agama orang tua kita, ya kita yakin bahwasanya ini adalah agama yang benar. Dan bagaimana cara mengaplikasikan agama tersebut? Ya tentunya ya kita harus mencintai apa yang Allah cintai dan kita harus berusaha menjauhkan apa yang Allah benci. Ya seperti itulah. Ini yang disebut dengan hakikat takwa. Ya takwa sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa ya melakukan sesuatu yang Allah perintahkan dalam menjalankan syariat itu, dan kita juga harus mau ya melaksanakan dan menjauhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita kerjakan. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya ada di antara kita, di antara manusia itu orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang tadi saya katakan, biasanya kita kadang sholat ya kita tetap beribadah, tapi ada juga ya hal-hal yang kita lakukan yang pada hakikatnya itu secara kalau misalkan ini apa syirik ya jatuhnya, jadi terhadap perbuatan syirik. Kan perbuatan syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Ya, artinya yang dia bisa melencengkan akidah, karena kita berbicara akidah bisa melencengkan akidah. Nah, ini yang hati-hati. Ya, oleh karenanya ketika kita beribadah kepada Allah, ya maka beribadahlah kita kepada Allah. Ketika kita ingin butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Jangan pernah kita meminta ya pertolongan itu ya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya di sini banyak gitu ya, nyata gitu ya. Di dunia ini banyak gitu kan. Ada orang yang beribadah kepada Allah tapi dia ketika minta pertolongan ya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempercayai ini, mempercayai itu, dan itu ada dan banyak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini menyindir kita ya bahwasanya ada orang yang dia juga menyembah ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa terkategorikan kita sebagai orang-orang yang ya musyrik dalam hal beribadah. Lalu Allah juga mengatakan
ada orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, ya, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat ya siksa di yaumil akhir nanti, ya, bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah dan Allah amat berat siksaannya. Ya, jadi oleh karena itu ya dari ayat tersebut Allah mengingatkan, ya, sebelum kita terjebak dalam hal-hal yang bisa ya melunturkan nilai-nilai akidah kita, ya, maka kita harus menjauhi. Ya, karena kita harus yakin bahwasanya siksaan Allah itu amat sangat dahsyat. Ya, jadi salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyekutukan Allah. Nah, kita harus membersihkan nih akidah kita dari hal-hal yang bisa membuat akidah kita tercoreng di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sesama manusia ya biasanya ini tidak begitu kelihatan. Tapi yang bisa menentukan itu melenceng atau tidaknya Allah. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam ya melaksanakan kegiatan di dalam kehidupan ini, apalagi tadi yang berbau-bau ya kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Artinya kita waspada bahwasanya ya siksaan Allah itu amat sangat berat. Oleh karenanya kita diminta oleh Allah untuk menghindari hal tersebut. Yang kedua, ya ini berkaitan juga dengan yang tadi saya sebut dengan perniagaan atau kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya pada hakikatnya kita manusia ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang fakir, ya, hamba-hamba Allah yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim." Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada kita ya ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita menjalani kehidupan sesuai dengan syariat, ya artinya kita senantiasa berusaha untuk ya menghambakan diri hanya kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita melaksanakan hari-hari kehidupan kita karena Allah. Dan di sini Allah menjamin ya sesungguhnya Allah telah membeli ya dari orang-orang mukmin dari diri mereka, harta mereka, dengan memberikan balasan surga kepada mereka. Konsekuensinya ketika kita melaksanakan itu semua karena Allah, tentunya Allah akan memberikan ganjaran surga. Ya, artinya ketika kita berniaga dengan Allah, ketika kita bertransaksi dengan Allah, maka Allah akan bayar semuanya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam Quran surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab ya yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya ya dengan kita mendermakan harta kita, kita bersiap siaga ya ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan berniaga kepada Allah, dengan kita beribadah yang maksimal, bukan hanya saja pada diri kita tapi keluarga kita. Ya, ketika kita, diri kita, keluarga kita, ya kita harus ya bagaimana bisa mengingatkan kepada sekeliling kita agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya balasannya adalah surga. Nah, sekarang bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kok ini bisa disebut dengan perniagaan ya. Nah, disinilah dijelaskan bahwasanya ya seorang mukmin itu dikatakan sebagai penjual. Ya, kita nih orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan dalam surat As-Saff tadi sebagai ya orang yang menjual. Artinya apa? Menjual diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang semestinya dijual oleh seorang yang beriman adalah harta yang mereka miliki. Gitu kan? Yang kedua, segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Ya, seperti kekayaan, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita jual
jualnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggadaikan apa yang kita miliki hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memiliki kedudukan di dalam kantor kita, nah disitulah ya artinya kita jadi, ya ketika kita diangkat menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan misalkan, nah kita gadaikan kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa menjadi ya pemimpin, atau ya pemimpin perusahaan atau direktur atau apa ya yang maksimal, yang memang di situ tidak melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Nah inilah ketika kita gadaikan kepada Allah, nah ini kita dianggap sebagai penjual di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang akan membeli, ya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan sebagai pembeli dikarenakan memberikan dua keuntungan yang sangat besar bagi para penjual tersebut. Ya, bagi kita Allah akan memberikan segala sesuatunya, di antaranya adalah surga dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, walaupun kita belum pernah merasakan surga. Ada yang pernah merasakan surga, Bu? Mau masuk surga nggak, Bu? Sekarang? Sekarang mau masuk surganya? Ya, nanti ya kalau kita sudah dipanggil Allah, mudah-mudahan kita ditempatkan di dalam surga. Kata Nabi, surga itu kan nggak bisa digambarkan, ya karena memang belum pernah nggak bisa digambarkan dengan mata kepala. Ya, jadi bahwasanya kita yakini surga itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala menyimpan berbagai macam kenikmatan yang tentunya akan kita dapatkan setelah kita ya kembali kepada Allah, tentunya dengan apa yang bisa kita persiapkan dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau misalkan kita sering melakukan kebaikan-kebaikan seperti mendermakan harta kita, ya, kita bersedekah dan lain sebagainya untuk keperluan agama kita. Nah, ini yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dibalas dengan berbagai kali lipat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, di sini konsekuensi dari yang pertama tadi cinta, yang kedua adalah perniagaan. Artinya apa? Ketika tadi kita beribadah hanya kepada Allah, tentunya surga yang akan kita dapatkan. Yang ketiga adalah amal, ya, adalah amal. Konsekuensi dari realisasi syahadatain yang selalu kita ucapkan setiap hari. Nah, ini harus berbentuk dengan amal. Jadi harus berbanding lurus, ya berbanding lurus dengan amal kita. Ya, tadi selain kita cinta, ya kita mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan syahadat. Kan pada prinsipnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita yakin bahwasanya ya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang harus disembah. Dan kita juga yakin bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Nah, dari situ ya dengan konsekuensi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, di situ tadi ya cara bagaimana kita bisa mencintai Allah, atau bagaimana cara kita supaya Allah menghargai kita dan memberikan balasan kepada kita, tentunya tadi dengan ibadah-ibadah yang disebut dengan perniagaan, ya. Terus yang ketiga adalah konsekuensi dari syahadat, amal. Ya, kita bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi kita wujudkan dalam bentuk nyata dalam amal keseharian kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah ya kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah kalian, ya maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap hal-hal yang gaib dan juga hal-hal yang nyata. Ya, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, artinya ya kalau kita pengen masuk surga, ya kita ingin mendapatkan seluruh balasan yang Allah janjikan tadi, ya tentunya kita melakukan amal-amal, ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan kita ibarat kita mau melakukan suatu perjalanan, ya katakanlah misalkan kita ingin melakukan perjalanan umroh, ya ini kan nilainya ibadah, tapi kan ada perjuangan di situ. Ya kita ngumpulin uang,
ya mungkin kita menyisihkan dari sebagian rizki yang kita punya, ya kita pisahkan, ya karena target kita adalah umroh misalkan, kita kumpulin 100.000, 200.000, 300.000 terus gitu kan sampai cukup pada bilangan ketika kita mendaftar ya program umroh. Nah disitulah ya itu yang disebut dengan perbekalan, dengan kita menyisihkan sebagian kita. Nah itu adalah amalan, sesuatu yang kita lakukan ya, yang tujuannya adalah tadi ya kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita melakukan amal-amal, ya tentunya dengan amal-amal yang kita lakukan di sini. Nah inilah yang nanti akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya dalam kehidupan keseharian kita bagaimana bisa kita mengamalkan ya apa yang sudah kita pelajari, seperti yang tadi di awal ya saya sebutkan atau saya sampaikan. Kita yang namanya dengerin pengajian sering ya, dimanapun kita dengerin pengajian, pada hakikatnya aplikasi dari ya pengajian-pengajian yang kita dengarkan ya, bagaimana kita bukan hanya sebatas ya mendengar, bukan hanya sebatas mengatakan, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan ya apa yang diperintahkan oleh guru-guru, ya apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya tentunya sesuai dengan Quran dan hadis. Nah ini yang akan menyelamatkan kita. Jadi amal-amal yang bisa ya menyelamatkan kita, ya tentunya ketika amal-amal itu tentunya harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari amal ini ya kita diminta untuk melakukan kesungguhan dalam beramal. Seperti tadi katakanlah sholat, ini kan sholat salah satu ibadah, artinya banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, tapi beribadahnya itu penuh dengan kesungguhan, sehingga tadi apa yang kita lakukan sebagai contoh tadi sholat, ya sholat kita benar-benar bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan munkar ya. Jadi jangan sampai kita sholat ya, kalau kata orang ada STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah ini jangan begitu ya. Konsekuensinya kalau kita sudah beribadah, kita sudah sholat, maka sholat itu tentunya bisa mencegah kita dari perbuatan yang memang Allah tidak sukai ya. Makanya dari setiap ibadah itu harus dilakukan dengan kesungguhan ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wajahadu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakah wa atasimu billahi maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam setiap melakukan ibadah ya tentunya dengan penuh kesungguhan ya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, barang siapa yang memohon syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya permohonan, maka Allah akan menyampaikannya pada derajat syuhada meskipun ia wafat di atas tempat tidurnya. Nah ini artinya ya ketika kita minta sesuatu harusnya juga dengan kesungguhan. Sama halnya ketika kita meminta sesuatu ya, kalau kita pernah jadi seorang anak, kita minta sama orang tua kita ya, misalkan kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan untuk kuliah dan lain sebagainya, pasti kan kita mintanya sungguh-sungguh ya, kita melaksanakannya sungguh-sungguh. Contoh misalkan kita punya anak minta motor, kan nggak mungkin dia sambil ketawa-ketawa minta dibeliin motornya ya, Pak atau Bu sambil ketawa-ketawa minta beliin motor. Nah, kira-kira kalau dia sambil ketawa-ketawa mungkin nggak kita berikan motor itu? Kan nggak mungkin. Ketika dia misalkan butuh laptop untuk kuliah ya, sambil sambil tertawa-tawa mintanya ya, tentu saja orang tua tidak akan memberikan. Tapi kalau dia menunjukkan kesungguhannya, artinya ya saya perlu sepeda motor, saya perlu laptop, saya perlu ini, saya perlu itu untuk kebutuhan ya, sebagai penunjang kebutuhan dalam belajar mereka. Nah karena mereka mintanya serius dengan menunjukkan ya segala sesuatunya dengan kesungguhannya, akhirnya kita sebagai orang tua meskipun kita tidak punya ya, bisa jadi kita ya kalau kata orang Betawi itu dibela-belain gitu ya, meskipun harus ngutang-ngutang istilahnya, kita penuhi kebutuhan anak kita, istilahnya itu kita manusia. Tapi kalau Allah yang punya segalanya ya, Allah juga akan tahu siapa dari hambanya yang benar-benar meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Sebagaimana dalam hadis ini ya, artinya kita minta sama Allah agar kita dimatikan dalam keadaan ya syahid fisabilillah ya, karena kesungguhan kita
ya maka Allah akan kabulkan meskipun nanti kita meninggalnya di atas kasur, ya meskipun kita tidak di medan perjuangan kita meninggal, tapi karena tadi permintaan kita yang khusus kepada Allah, ya permintaan dengan permintaan yang serius kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala mati syahid kepada kita. Nah, jadi sedemikian ya apa yang bisa kita perbuat dalam kehidupan ini, ya tentunya kita berusaha ya tadi dalam mengaplikasikan makna syahadah yang selama ini kita ucapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya seperti tadi, ya apakah kita sudah mendatangkan kecintaan kita kepada Allah yang maksimal atau belum? Nah, ini ya pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Ya sehingga tadi ibadah kita menjadi ibadah yang maksimal. Yang kedua, kita yakini bahwa setiap ibadah yang kita lakukan ya tentunya akan ada ya balasan dari Allah. Yang ketiga, kesungguhan atau amal ya dalam melakukan aktivitas amal-amal soleh tentunya dengan kesungguhan, karena Allah akan memberikan kepada mereka orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kalau dilihat dari realitasnya tuh banyak fanatisme kayak semacam perdukunan gitu, itu hampir di semua tempat ada ya. Itu terkait dengan akidah itu bagaimana? Kan rata-rata dukun juga muslim juga gitu. Iya. Nah disitulah gitu ya. Jadi pertanyaannya ya kita dikatakan sebagai penganut Islam terbesar ya di dunia gitu kan, dikatakan mungkin kalau sampai hari ini sekitar 80%-an ya penganut agama Islam di Indonesia adalah penganut yang terbanyak gitu. Kalau dulu kan bisa sampai 90%-an, tapi sekarang itu bergerus. Nah ini kan tadi berkaitan lagi dengan tentang akidah ya, seperti yang saya katakan di awal. Kita kebanyakan dari kita Islamnya ini Islam turunan ya, Islamnya itu Islam warisan gitu. Ketika orang tua kita muslim, kita udah otomatis muslim. Nah ketika kita sudah merasa otomatis muslim, kita tidak banyak mendalami agama Islam itu sendiri. Jadi kita hanya melaksanakan ritual-ritual yang biasa kita lakukan saja, seperti misalkan sholat, dan mohon maaf gitu kan, tadi kan urgensi dari sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah sekarang kita bisa melihat ya, kita bisa bercermin dari situ ya, seperti yang tadi saya katakan, kenapa kasus-kasus korupsi kebanyakan orang Islam. Nah ini kan kembali lagi kepada hakikat syahadah kita ya, ketika kita mengikrarkan, karena kita tidak pernah merasa kita mengikrarkan syahadat kecuali dalam sholat ya. Misalkan asyhadu alla ilaha illallah, padahal kan tuh karena kita tadi turunan, akhirnya kita tidak mendalami, sehingga ketika menjalani kehidupan sehari-hari kita labil ya. Terkadang ya tadi mohon maaf ya, bisa jadi di antara kita yang sholatnya juga masih bolong-bolong, dan itu banyak. Bahkan yang KTP-nya Islam, yang dia keluarganya juga semuanya Islam, tapi tidak melaksanakan ibadah sholat, itu juga banyak ya. Mungkin bisa jadi tetangga kita juga ada ya, yang dia sholatnya mungkin Jumatan doang gitu, atau mungkin sholatnya setahun cuma 2 kali ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun kalau seperti kemarin kondisinya ya banyak yang ketinggalan kan, kayak kemarin tuh ada 2 tuh ya, ada yang sholatnya waktu itu hari Sabtu ya, ada yang sholatnya itu hari Ahad ya, yang Idul Adha kemarin. Nah karena dari kita nggak ada ilmu, akhirnya dia yang hari Sabtu dia nggak sholat, yang hari Ahad dia juga nggak sholat gitu kan. Ketika ditanya kenapa, ketiduran. Nah ini karena tadi pendalaman terhadap ya urgensi dari syahadat itu tidak tertanam dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa mewujudkan apa yang Allah perintahkan. Sehingga tadi praktek-praktek perdukunan dan orang-orang yang datang kepada perdukunan tersebut, nah itu akan semakin banyak. Ya, dan itu juga dilakukan bukan hanya kalangan orang biasa, orang awam.
Bahkan kalau kita lihat pejabat, ya, artinya kan kalau pejabat itu adalah orang-orang yang mungkin memiliki intelektualitas yang tinggi, tapi banyak di antara mereka juga yang percaya terhadap itu. Karena apa? Keimanannya ya masih dipertanyakan. Ya, kalimat syahadatnya yang dia mungkin tadi baca hanya sebatas kalimat, tidak diimplementasikan dalam kehidupannya, akhirnya seperti itu. Ya, sampai mohon maaf kadang gitu kan, untuk sebuah kedudukan, untuk sebuah jabatan, mereka ya rela mengorbankan akidahnya, ya, dengan datang ke orang, ya kalau orang dibilangnya orang pinter, cuman nggak lebih pinter dari Pak Habibie gitu kan. Ya saya juga bingung, ya disebutnya orang pinter, maksudnya pinternya di mana gitu kan. Kalau Habibie kan kelihatan pinter, dia bikin pesawat gitu kan. Nah kalau ini disebut orang pinter tapi ya karyanya apa gitu kan. Cuman orang kok pada percaya, ya untuk posisi-posisi tersebut mereka datang. Padahal kan ada dalam hadis itu kata Nabi, ya bagi mereka yang mendatangi paranormal, ya istilahnya, atau perdukunan, dan dia menerima apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, artinya mengiyakan, apalagi dia menjalankan. Kita mengiyakan saja, ya kita mengiyakan saja itu, ya hamalan kita ya selama 40 hari itu terhapus. Ya ini baru mengiyakan saja, apalagi kalau kita sampai menjalankan. Ya misalkan kita datang nih, contoh aja gitu kan, kita datang nih, kita pengen posisi tertentu misalkan, atau kita ada masalah apa, kita datang, oh kamu tuh harusnya begini, padahal kan seharusnya kita nggak punya masalah, cuman karena kita datang ke sana, ya kalau semboyan dari Pegadaian apa, ya mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau tadi kita praktek perdukunan, kita tadinya tidak punya masalah, malah akan jadi punya masalah. Ya bahkan amal ibadah kita selama 40 hari itu tertolak kalau kita sampai datang ke perdukunan. Itu baru mengiyakan, apalagi kalau kita sampai menjalankan. Misalkan Bapak nanti harusnya nanti di pojok-pojok rumahnya ditaruhin ini, terus nanti dikasih ini, nanti ini begini, oh baik gitu kan. Nah kita pulang kita praktekin tuh apa yang disampaikan oleh orang tadi. Kita taruh misalkan bawang di ujung rumah kita, ya di depan pintu kita taruh garam atau apa dan lain sebagainya. Ini kan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah tadi karena keluguan kita, karena kita tidak mendalami tadi urgensi dari makna syahadah, akhirnya kita salah, ya salah jalan. Ya tadi sholatnya aja sudah tertolak, bagaimana kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karenanya tadi ya yang perlu digarisbawahi adalah ya sekuat apapun kita harus mendalami tadi urgensi dari makna syahadah, supaya tadi akidah kita tidak tergelincir. Ya tadi kenapa di Indonesia kok yang mayoritas Islam tapi praktek perdukunan marak. Ya apalagi ini belum lama waktu kita di sirkuit Mandalika. Nah itu kan gak usah jauh-jauh gitu ya, pakai ada pawang hujan segala gitu kan. Nah ini kan mencontohkan artinya tadi, dan yang ngundang juga bukan orang yang tadi yang tidak punya pemikiran atau intelektualitasnya rendah, tapi kan di situ ada ya pejabat-pejabat negara dan lain sebagainya. Nah itu tinggal dipertanyakan saja kepada mereka, kenapa mesti seperti itu. Kalau kita sebagai orang yang muslim, ya kita tidak perlu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya itu kita harus jauhkan dari akidah kita, supaya tadi ibadah kita tuh tidak tertolak, dan supaya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kira-kira. Ya jadi intinya ya kita mendalami. Ya apalagi ini belum istilahnya masih ada kesempatan ya di usia-usia kita nih yang sudah mulai senja, ya kita dalami. Jadi enggak ada salahnya kita dalami keislaman kita, seperti tadi sholat kita. Coba kita tanyakan dalam diri kita, apakah sholat kita sudah benar, ya sesuai dengan yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita tanya guru-guru kita, ya kita tanya orang yang lebih pinter, maksudnya orang yang lebih paham terhadap agama, seperti ini seperti itu, sehingga kita terhindar ya dari amalan-amalan yang tidak ada juntrungannya, istilahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau tidak ada lagi, karena memang waktu semakin pagi, mungkin ya ibu-ibu sudah gelisah ya, nanti suaminya ya atau anak-anaknya pada mau sarapan ya,
atau ada yang sudah janjian dengan tetangganya mau keragunan dan lain sebagainya, ya jadi ya mudah-mudahan yang kita dengarkan pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa ya menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk tidak mengotori akidah kita dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kemusyrikan dan lain sebagainya. Ya demikian dari apa yang bisa saya sampaikan. Ya kalau misalkan ada pernyataan yang salah itu keluarnya dari saya. Al-haqqu mir rabbik, yang benar itu datangnya dari Allah. Ya kalau ada hal-hal yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon dimukakan bintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. In uridu ilal islaha masatatu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.